Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Irman Putra dari Universitas Pamulang, jurusan Teknik Informatika, nomor kelas 07 TPL 017, mata kuliah kewirausahaan, dosen pengampu Ibu Intan Kumalasari, Eskom, Mkom, dan tujuan video ini akan mengedukasi kewirausahaan dalam ekonomi global. Pertanyaan ini sudah dirangkum oleh saya. Yang pertama, jelaskan pendapat saudara apa pengaruh dari konflik Rusia dan Ukraina bagi ekonomi global. Izin menjawab. 1. Komoditas melambung. Harga minyak dan gas telah melonjak akibat kekhawatiran pasokan karena Rusia adalah salah satu produsen dan pengekspor bahan bakar fosil terbesar di dunia. Kedua, ancaman makanan. Rusia dan Ukraina adalah lumbung pangan dunia, menyumbang 30% dari ekspor gandum global. Ketiga, pasar saham terguncang. Perang telah membawa volatilitas ke pasar, sementara bursa saham Moskwa ditutup selama 3 minggu dan hanya dibuka kembali sebagian pada hari Senin. 4. Perusahaan melarikan diri. Ratusan perusahaan barat telah menutup toko dan kantor di Rusia sejak perang dimulai. Ini karena sanksi, tekanan politik, dan atau opini publik. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengangkat ancaman nasionalisasi perusahaan milik asing. Beberapa perusahaan telah memilih untuk tinggal di Rusia dengan alasan tanggung jawab sosial mereka untuk tidak meninggalkan karyawan lokal mereka dan merampas barang-barang penting penduduk. Pertanyaan kedua, jelaskan pendapat saudara apa dampak konflik Rusia dan Ukraina bagi perekonomian Indonesia. Pertanyaan ini sudah saya rangkum. Dampak konflik ekonomi bagi Indonesia adalah dampak kenaikan harga pangan berbahan gandum di Indonesia sangat naik dan mempengaruhi oleh negara lama invasi Rusia di Ukraina terjadi. Semakin cepat invasi itu berakhir, maka semakin kecil pula dampaknya pada kenaikan harga. Untuk saat ini harga makanan berbahan gandum belum terpengaruh karena masih ada stok bahan baku untuk 2 hingga 3 bulan ke depan. Industri sebenarnya masih punya stok yang tersedia, baik bahan baku maupun barang jadi industri tidak serta menaikkan harga langsung dengan kenaikan harga spot. Tidak hanya berdampak pada harga pangan impor. Rusia baru-baru ini telah melarang ekspor amonium nitrat (AN) yang merupakan bahan dasar pembuat pupuk sebanyak 15,75%. Pupuk impor Indonesia datang dari Rusia, sehingga hal ini akan berpengaruh pada produksi pangan di dalam negeri. Kalau hambatan amonium nitrat dan pupuk di Rusia berlangsung lama, pastinya harga pupuk subsidi akan terbang cukup tinggi dan akan mempengaruhi juga biaya pertanian di dalam negeri. Bahan bakar non-subsidi telah naik. Salah satu dampak yang telah terasa akibat invasi ke Ukraina adalah kenaikan harga bahan bakar non-subsidi. Harga gas LPG non-subsidi telah naik dari 13.500 per kilogram menjadi 15.500 per kilogram sejak 27 Februari lalu. PT Pertamina Patran Niaga menyatakan kenaikan harga itu terjadi karena mengikuti perkembangan terkini industri minyak dan gas. Selain itu, Pertamina Persero telah menaikkan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi, yakni Pertamax Turbo dan Dexlite per 3 Maret 2022 dengan kisaran kenaikan 500 sampai 1.000 per liter. Sejauh ini BBM bersubsidi seperti Pertamax dan Pertalite belum mengalami kenaikan harga. Bunga kredit motor hingga rumah biasa bisa ikut terpengaruh. Di tengah kenaikan harga komoditas pangan dan energi,
Inflasi yang meningkat akan menyebabkan biaya pinjaman naik, sehingga akan ditanggung oleh konsumen. Konsumen juga menganggungnya, misalnya pada kredit kendaraan bermotor yang naik, KPR juga akan lebih mahal. Jadi konsekuensinya ke sana, kenaikan bunga pinjaman itu dan indikasi-indikasinya pun telah terlihat di tataran global. Misalnya dengan kenaikan suku bunga Amerika Serikat menjadi 3 hingga 4 kali lipat dan inflasi tinggi di negara-negara maju. Hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah situasi bisa menjadi lebih buruk apabila eskalasi perang Rusia-Ukraina menjadi lebih lama dan harga minyak mentah menembus 120 juta dolar per baler. Pemerintah diminta menambah dana kompensasi kepada Pertamina dan PLN agar harga BBM dan tarif dasar listrik tidak naik hingga akhir tahun. Kemudian pemerintah juga minta menambah subsidi energi bagi LPG dan BBM. Anggaran untuk subsidi itu saat berkisar 134 triliun, tapi diharapkan bisa bertambah menjadi 180 sampai 200 triliun. Selain itu, pemerintah juga diminta tidak buru-buru menarik bantuan sosial dan bantuan ekonomi yang diberikan selama pandemi. Perekonomian Indonesia masih perlu waktu untuk bangkit setelah dihantam krisis ekonomi akibat pandemi. Pendapatan masyarakat tersebut belum sepenuhnya pulih, sehingga kenaikan harga komoditas yang terjadi akibat perang di Ukraina akan semakin menekan daya beli mereka. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Dengan berimbasnya perekonomian Indonesia, jelaskan pendapat saudara hal apa saja yang dapat mempengaruhi bisnisnya saudara buat pada proposal bisnis. Menjawab pertanyaan nomor 3, dampak bisnis bagi usaha saya tidak berpengaruh secara signifikan karena bahan pangan yang dibutuhkan bukan dari gandum, dan sangat jelas bisnis yang dijalankan saat ini masih berjalan dengan lancar dan aman, tidak ada kendala sama sekali, apalagi di daerah tempat saya berbisnis. Pertanyaan keempat, jelaskan pendapat saudara bagaimana cara mengenangani bisnis saudara agar tetap bertahan jika dampaknya negatif maupun berkembang jika dampaknya positif. Menjawab pertanyaan nomor 4, saya akan meningkatkan biaya promosi agar lebih luas dijangkau oleh masyarakat setempat. Lebih luas dan akan berinovasi membuat menu-menu baru yang menarik minat di kalangan anak muda sampai yang tua, sehingga saya yakin bahwa bisnis ini akan berkembang dan maju secara cepat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.